Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sedewajini Asmur dengan NIM 1101204173 dari kelas TT 4409. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah program Python di mana pada program ini saya akan menjelaskan bagaimana proses dan membuat proses dari operasi matriks dengan menggunakan matriks. Baik, langsung saja. Sebelumnya, hal yang operasi yang akan dicari ini itu ada 5, 1 sampai 4 adalah operasi, 1 dan 2 adalah pengurangan, terus 3, 4, 1 dan 2 adalah penjumlahan, dan 3, 4 adalah pengurangan, dan yang kelima adalah inverse dan matriks. Yang dimana nilai dan bentuk matriksnya ini telah ditentukan dan telah ada. Jadi kita tinggal membuat, tinggal melakukan proses operasi matriksnya yang buat bagaimana baik, langsung saja. Karena nilai dan bentuk matriksnya telah ditentukan, artinya kita tinggal melakukan proses operasi matriksnya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, di nomor 1 dan 2 ini itu yang proses operasi matriks yang ditanyakan itu sama, bentuknya penjumlahan. Yang membedakan adalah nilai matriks. Nah, di 1 dan 2 ini itu operasi matriksnya adalah nilai matriks A dikali dengan matriks B, kemudian ditambah dengan nilai dari matriks C yang telah ditranspos. Itu pun dengan nomor 2. Nah, yang membedakan itu di sini. Terus bagaimana pengoperasiannya? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita itu harus mencari dulu berapa atau membuat proses hasil dari ini matriks A dikali matriks B, itu pun nomor 2. Matriks A dikali matriks B. Nah, bagaimana prosesnya? Itu kita menggunakan NP dot A, B. Ini itu untuk perkalian pada matriks. Nah, A, B ini maksudnya apa? Ini itu kan yang mau kita kali adalah matriks A dikali dengan matriks B, seperti itu. Terus kita deklarasikan lagi. Nah, untuk transposnya di sini yang ditransposkan matriks C, artinya matriks C titik atau transpose dot transpose. Semisal yang di sini nanti ditanyakan semisal ketentuannya itu plus ditambah B transpose. Nah, setelah kita mengetahui berapa nilai A, matriks A kali matriks B, terus berapa hasil dari C transpose, kita tinggal menjumlahkan nilai dari matriks A kali B tambah C yang telah ditranspose. Nah, di sini kita tinggal ini
nilai dari ini perkalian matriks A kali B kita tambah dengan E itu kan ini nilai dari atau hasil transpose dari matriks C. Karena C-nya di sini berordo 3 kali 2, nanti transposnya itu menjadi ordonya dibagi 3. Nah, terus setelah itu kita print yang kita print di sini ini yang kita print di sini itu kan ya, yang saya print di sini itu cuma hasilnya di sini kan itu F. Saya tidak memprint bentuk matriksnya ini karena printnya lumayan banyak. Kalau mau semisal kita mau print itu tinggal kita tulis print nama matriksnya kan saya tulis A. Kita tinggal ganti nah seperti itu. Terus yang nomor 2 itu prosesnya juga sama yang nomor 1, cuma yang membedakan itu sama adalah nilai dan bentuk matriksnya. Sama pendeklarasiannya di sini saya gunakan A, B, C, variabel A, B sampai F, tapi menggunakan huruf kecil, sedangkan di sini saya menggunakan huruf kapital. Prosesnya sama, A kali B, A kali B, A kali B, terus C-nya ditranspos, terus kita jumlahkanlah hasil dari ini. Nah, di sini ini yang ordo ini F dan G ini untuk melihat ordo dari hasil operasi matriks. Nah, sebelumnya kita run dulu ya supaya jelas. Kita run dulu untuk yang 1 dan 2. Nah, ini hasilnya ini. Nah, ini itu matriks A, ini matriks B, dan ini itu matriks B. Kan karena di sini saya tadi memprint print A, print B. Misal tadi bilang kalau nggak seperti ini kan kurang jelas. Matriks A. Oh ya. Itu matriks A. B, C. Tapi saya di sini itu tidak ini kita dan itu hasil dari operasi matriks. Nah, di nomor 1 ini dari proses operasi matriks menggunakan nah, di sini yang pertama itu hasilnya itu matriks yang berordo 2 kali 3, artinya 2 baris dan 3 kolom. Nah, nilainya itu adalah baris pertama kolom pertama 11, terus baris pertama kolom kedua 7,
baris pertama kolom ketiga 6. Terus baris kedua kolom pertama 8, baris kedua kolom kedua 5, baris ketiga kolom ketiga itu 9. Nah, untuk yang nomor 2 hasilnya itu matriks yang berorder 2 kali 2. Mengapa berbeda? Mengapa berbeda? Karena kan saya sudah mengatakan sebelumnya berbeda. Hasilnya berbeda karena bentuk atau order matriksnya juga berbeda. Selain itu nilainya juga berbeda. Jadi itu sangat berpengaruh. Nah, di nomor 2 ini ordernya 2 kali 2, nilainya adalah 19, 12, dan nah, lanjut untuk nomor 3 dan nomor 4 itu sama. Yang di operasi matriksnya itu pengurangan. Tapi yang ditranspos itu untuk nomor 3 dan 4 itu bukan C-nya, tetapi adalah matriks dari B. Matriks dari B. Artinya sebelum melakukan pengurangan yang 1-2 kan kita itu yang 1-2 itu kan yang pertama itu kita mencari nilai matriks A kali B-nya. Nah, untuk yang 3-4 itu yang pertama kita lakukan dan buat programnya itu adalah transposnya. Kita harus mentranspos B dulu, kemudian kita kali A dengan B yang telah ditranspos. Nah, karena bentuk dan nilai matriksnya juga sudah ditentukan, kita tinggal mencari operasi matriksnya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita itu harus mentranspos matriks B ini. TB, maksudnya itu transpos B ini tuh bisa kita rubah sesuai orang yang membuat programnya. Matriks B ini B dot transpose. Terus setelah kita transpose matriks B-nya, kita kali matriks yang A kita kali dengan matriks B, tapi bukan B yang ini. Yang kita kali adalah dengan matriks B yang sudah ditranspos. Makanya di sini. Nah, terus di sini karena ini operasi pengurangan, jadi kita tinggal mengurangi hasil dari matriks A dikali B transpos ini itu dikurang dengan matriks C. Terus kita print hasilnya. Terus print kita print juga bentuknya, kekeluarannya, matriksnya itu berbentuk apa, ordonya. Nah, nomor 4 itu juga sama prosesnya dengan yang nomor 3 ini. Yang membedakan juga itu cuma nilai sama bentuk matriksnya. Kita cari juga pertama itu transpose, setelah itu kita kalikan matriks A-nya yang ini dikali dengan hasil dari transpose-nya, terus kita melakukan operasi yang mana operasinya adalah pengurangan dari sini dari A balik di transpose, terus kita kurang dengan matriks yang di C-nya ini, terus kita print hasilnya, kita print ordernya, kekeluarannya. Nah, baik, langsung saja kita run dulu supaya lebih jelas. Nah, di sini untuk 3-4 ini hasilnya berbeda. Yang mana untuk nomor 3 itu matriksnya berorder 2 kali 2. Yang keempat itu berorder 2 kali 3. Mengapa berbeda? Ini juga sama dengan nomor 1 dan 2.
dan angka penilaian matriksnya juga berbeda seperti itu. Nah, untuk nomor 3 itu hasilnya itu matriks berordo 2 kali 2, di mana nilainya itu 14, 7, 8, dan 15. Yang 4 matriksnya berordo 2 kali 3, mana nilainya 1, 6, 9. Baris 1, baris kedua 6, 11, dan 13. Nah, yang terakhir di sini kita itu diminta untuk menghitung inverse matriksnya dan menentukan bagaimana bentuk nilainya. Nah, kebetulan di sini itu saya menggunakan untuk matriksnya menggunakan yang array. Semuanya saya pakai array. Nah, fungsi numpinya saya matriks ini itu udah ditentuin dari soal. Nah, yang kita carikan inverse. Nah, untuk mencari inverse kita menggunakan ini p.lin alg ini untuk inverse lin linal lina lg dot inv inverse. Nah, terus kita masukkan itu yang ingin kita inverse yang mana. Kebetulan sini kan cuma ada satu bentuk matriks, jadi kita inverse kan matriks yang ini. Misal kita di sini rubah A, di sini juga itu kita rubah menjadi supaya tidak terus kita print hasil dari inverse-nya, terus ordernya berapa. Baik, supaya lebih jelas kita run dulu. Nah, untuk nomor 5 ini hasil dari inverse matriks yang ordonya 3 kali 3 itu juga hasil inverse matriksnya juga berordo 3 kali 3, jadinya 3 baris 3 kolom. Nah, hasil inverse-nya itu adalah min 1, min 2, terus min 1 untuk baris pertama. Yang baris kedua min 3, min 5, min 2. Dan yang baris ketiga 1, 2, dan 2. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini sampai di sini saja. Dan saya pikir sudah selesai atau sudah cukup. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Mohon masukan. Sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.